berarti 20% sama dengan 20/100. Dikalikan dengan harga awalnya adalah Rp45.000. Kedua nol ini bisa kita coret ya. 20 dikalikan 450 hasilnya adalah Rp9.000. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 7 SMP tentang aritmatika sosial. Khusus video part 2 ini kita akan membahas tentang diskon, persentase diskon, mencari harga awal dan akhir, sekaligus akan saya tampilkan latihan soalnya. Kita mulai dari pembahasan pengertian diskon. Diskon adalah pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang ataupun jasa. Besar diskon itu sendiri bisa dihitung terhadap harga awal barang atau jasa tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melihat ya, misalkan di sini penjualan tas yang disertai dengan diskon sampai 40%. Kemudian di sini penjualan sepatu yang juga tertera diskon atau pengurangan harganya. Tidak hanya itu, diskon juga bisa dijumpai dalam kuliner ya, dalam beberapa jenis masakan. Di sini kita sering menjumpai ada diskon yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Untuk menghitung diskon itu sendiri, misalkan persentase diskon di dalam soal kita anggap sebagai P%. Sehingga untuk mencari diskonnya bisa menggunakan rumus P% dikalikan dengan harga awalnya. Jadi kalau ada persentase misalkan 10%, berarti itu sebagai P-nya. Setelah mencari diskon, biasanya kita juga bisa menghitung harga akhir. Harga akhir artinya harga setelah mendapatkan diskon dari penjualnya. Rumusnya adalah harga awal dikurangi dengan diskon dalam bentuk rupiahnya. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh 1. Misalkan di sini ada ilustrasi penjualan baju yang disertai diskon 10%. Jika harga awal baju adalah Rp80.000, poin A, maka tentukan besar diskon dalam bentuk rupiah. Poin B, tentukan harga baju setelah mendapatkan diskon 10%. Untuk menjawab poin A, maka kita tentukan P-nya dulu ya, karena rumus di sini diskon harus diketahui P-nya. Karena di dalam soal ini ilustrasinya ada keterangan diskon 10%, itu berarti P sama dengan 10, besar diskonnya ya. Sehingga poin A bisa kita cari dengan rumus yang ini. Diskon sama dengan P% dikalikan harga awalnya. Kita masukkan P-nya 10%, kemudian harga awalnya adalah Rp80.000. 10% itu artinya 10/100 dikalikan Rp80.000. Kedua nol ini bisa kita coret, sehingga tersisa 10 dikalikan 800. Hasilnya adalah Rp8.000. Jadi, berapa rupiah besar diskonnya? Yaitu Rp8.000. Kemudian poin B. Berapa harga baju setelah mendapatkan diskon 10% tersebut? Nah, harga akhir atau harga setelah mendapatkan diskon 10%, kita menggunakan skema ini ya, yaitu harga awal, yaitu Rp80.000, dikurangi dengan besar diskon yang sudah kita dapatkan, yaitu Rp8.000. Rp80.000 dikurangi Rp8.000, hasilnya adalah Rp72.000. Ini adalah harga baju setelah mendapatkan diskon 10%. Bagaimana teman-teman sekalian? Bisa diikuti ya? Agar lebih maksimal, kita masuk ke contoh berikutnya. Pada ilustrasi berikutnya, barangnya adalah berupa tas. Jika harga awal tas pada gambar adalah Rp200.000 dengan diskon 15%, maka tentukan besar diskon dalam bentuk rupiah. Kemudian poin B, tentukan harga tas setelah mendapatkan diskon 15%. Ingat ya, sebelum kita menjawab poin A, kita tentukan P-nya adalah 15. Nah, karena di sini P-nya itu adalah besar diskonnya. Poin A, untuk mencari diskon kita bisa menggunakan rumus ini ya. P% dikalikan dengan harga awal, di mana P-nya adalah 15. Berarti 15% atau boleh langsung ditulis 15/100 dikalikan dengan harga awalnya yaitu Rp200.000. Nah, 0 ini
Dua-duanya bisa kita coret ya. Sehingga 15 dikalikan dengan 2000 hasilnya adalah Rp30.000. Ini adalah besar diskon untuk poin A. Poin B, tentukan harga tas setelah mendapatkan diskon. Itu berarti menggunakan skema harga akhir. Karena harga akhir artinya harga setelah mendapatkan diskon. Skemanya harga awal yaitu Rp200.000 dikurangi dengan besar diskon yang sudah kita cari yaitu Rp30.000. Selisihnya adalah Rp170.000. Ini adalah harga tas setelah mendapatkan diskon 15%. Gimana teman-teman sekalian? Saya lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan di sini dalam bentuk kuliner, burger ya, diskon 20%. Jika harga awal makanan di samping adalah Rp45.000, maka tentukan besar diskon dalam bentuk rupiah. Kemudian poin B, tentukan harga makanan tersebut setelah mendapatkan diskon 20%. Caranya tetap sama ya. Kita tentukan P-nya dulu dari persentase diskonnya yaitu 20%. Kemudian untuk menjawab poin A, kita menggunakan rumus ini ya. P persen dikalikan harga awalnya. Di mana P-nya diketahui 20, berarti 20% sama dengan 20/100. Dikalikan dengan harga awalnya adalah Rp45.000. Kedua nol ini bisa kita coret ya. 20 dikalikan 450 hasilnya adalah Rp9.000. Jadi poin A itu besar diskon dalam bentuk rupiahnya adalah sebesar Rp9.000. Kemudian poin B, kita akan mencari harga akhir, artinya harga setelah mendapatkan diskon 20%. Menggunakan skema ini ya, harga awalnya diketahui Rp45.000, dikurangi dengan diskon yang sudah kita temukan di poin A sebesar Rp9.000, berarti selisihnya adalah Rp36.000. Ini adalah harga burger setelah mendapatkan diskon 20%. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu menghitung harga awal. Tadi sudah kita menghitung diskon, kemudian menghitung harga akhir. Nah, sekarang kita menghitung harga awalnya. Misalkan persentase diskon adalah P persen, berarti untuk mencari harga awal, skemanya adalah 100% dibagi dengan 100 dikurangi P persen, dikalikan dengan harga akhirnya. Jadi kita akan menggunakan skema ini untuk menghitung harga awal dari suatu barang ataupun jasanya. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh 4 untuk menghitung harga awalnya. Misalkan di sini ada sebuah keterangan bahwa sepatu ini dijual, kemudian diberikan diskon 20% dari pedagangnya. Harga sepasang sepatu setelah mendapatkan diskon 20% menjadi Rp480.000. Tentukan harga awal sepatu tersebut. Nah, berarti mencari harga awal ya. Skemanya sama. Yang pertama kita tentukan P-nya dulu, yaitu 20%. Jadi P-nya 20% ya. Kemudian kita masuk ke skema rumus ini ya. Untuk mencari harga awal, rumusnya adalah 100% dibagi dengan 100 dikurangi P. Berarti 100 dikurangi dengan 20%, karena P-nya 20 ya. Kemudian dikalikan harga akhirnya. Harga akhirnya adalah Rp480.000. Kemudian kita rapikan yang bawah ya. 100% per 100 dikurangi 20 adalah 80%, dikalikan dengan Rp480.000. Dari sini persentase bisa kita coret ya. Kemudian 480 dibagi 80 hasilnya 6. 100 dikalikan 6.000 hasilnya adalah 600.000. Jadi harga awal sepatu sebelum mendapatkan diskon 20% adalah Rp600.000. Gimana? Bisa diikuti ya skemanya harga awal ya teman-teman sekalian. Kita kasih contoh satu lagi, contoh yang kelima untuk mencari harga awal. Dalam ilustrasi ini, sebuah handphone mendapatkan diskon 12% dari pedagangnya. Harga handphone setelah mendapatkan diskon 12% menjadi Rp2.200.000. Tentukan harga awal dari handphone tersebut. Caranya sama ya. Kita tentukan P-nya dulu sesuai dengan keterangan, yaitu 12%. Kemudian untuk mencari harga awal, kita menggunakan skema ini. 100% dibagi dengan 100 dikurangi P persen, berarti P-nya 12 ya. 100 dikurangi 12, dikalikan dengan harga akhirnya adalah
Rp2.200.000. Selanjutnya, 100% kita tulis ulang. Yang bawah, 100 dikurangi dengan 12%, hasilnya 88%. Dari sini, simbol persentasenya bisa kita coret, kemudian 88 dengan 22 bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 22. Di sini 1, 88 kalau dibagi 22 sisanya 4, kemudian 100 dibagi 4 hasilnya 25. 25 dikalikan 100.000 hasilnya adalah Rp2.500.000. Ini adalah harga awal dari handphone sebelum mendapatkan diskon 12%. Gimana teman-teman sekalian? Bisa diikuti ya? Kalau kita sudah membahas diskon, kemudian menghitung harga akhir, kemudian menghitung harga awal, maka poin selanjutnya adalah menghitung persentase diskon. Skema yang kita gunakan adalah persentase diskon sama dengan diskon dalam bentuk rupiah dibagi dengan harga awal kemudian dikalikan 100%. Agar lebih jelas kita masuk ke contoh berikutnya. Dalam ilustrasi di sini, ibu berencana membeli 5 kg apel kepada seorang pedagang dengan harga total Rp100.000. Namun, ternyata ibu bisa mendapatkan diskon dari pedagang itu sebesar Rp2.000 per kilogram. Hitunglah persentase diskon yang diberikan pedagang tersebut jika ibu membeli apelnya. Cara menjawabnya, yang pertama, berarti untuk mencari harga 1 kg apel, caranya adalah 100.000 dibagi dengan 5, kita mendapatkan 20.000 per kilogram apel. Kemudian, untuk mencari persentase diskon, kita menggunakan skema ini ya. Diskon dalam bentuk rupiah yang diberikan pedagang, nah di sini ya yang dimaksud, yaitu Rp2.000 dibagi dengan harga awalnya. Harga awalnya adalah per kilogram ya, karena di sini diskonnya per kilogram. Jadi tidak menggunakan 100.000, tapi sudah menggunakan 20.000 karena kita menghitung per kilogram. Berarti 2.000 dibagi dengan harga awal per kilogramnya adalah 20.000 dikalikan 100%. Nah, ketiga nol ini bisa kita coret ya. Kemudian 2 dikalikan 100% berarti 200% dibagi 20 hasilnya adalah 10%. Jadi diskon yang diberikan kepada pedagang persentasenya adalah 10%. Menghitung persentasenya bisa dalam bentuk per kilogram atau secara keseluruhannya. Nah, pada kesempatan contoh yang ke-6 ini kita menghitung per kilogram agar angkanya lebih sederhana ya. Kita masuk contoh yang ke-7. Ani akan membeli 10 kg gula pasir kepada seorang pedagang dengan harga total Rp120.000. Pedagang tersebut memberikan diskon Rp960 per kilogramnya. Hitunglah persentase diskon yang diberikan pedagang tersebut. Ingat ya, di sini per kilogram ya. Berarti cara menjawabnya, kita mencari terlebih dahulu harga 1 kg gula pasir. Nah, karena di sini harga 120 itu untuk 10 kg, berarti harga 1 kg-nya diperoleh dari 120.000 dibagi 10, kita mendapatkan Rp12.000 per kilogram gula pasirnya. Yang ditanyakan adalah persentase diskon, berarti kita menggunakan skema ini ya. Persentase diskon sama dengan diskon dalam bentuk rupiah per kilogramnya di sini kebetulan, yaitu 960, kita tulis di atas, kemudian dibagi dengan harga awalnya, yaitu harga per kilogram menggunakan Rp12.000 dikalikan 100%. Nah, ini kedua nol bisa kita coret. Kemudian nol yang di atas dengan nol yang di bawah bisa kita coret. 96 dibagi 12 hasilnya adalah 8%. Jadi, persentase diskon yang diberikan pedagang tersebut adalah sebesar 8%. Untuk memaksimalkan kemampuan Anda, di sini ada latihan soalnya ya. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan jawaban yang benar. Untuk poin pertama, di sini yang dicari adalah harga akhirnya. Kemudian poin kedua, mencari harga awalnya. Kemudian poin ketiga, mencari persentase diskonnya. Kemudian yang keempat, mencari harga awal barangnya. Kemudian yang kelima, mencari persentase diskonnya. Jadi Anda bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah kita tampilkan tadi ya, untuk menjawab kelima soal berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.